Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus tetap baik. Dia selalu setia dan ada selalu bersama dengan kita. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan sudah jadikan buat kami. Saat ini kami mau datang memenuhi undangan-Mu Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, hanya Engkaulah yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah hari ini. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya sukacita Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Oh, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Akan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Engkau adalah bagian setiap kami Tuhan. Engkau adalah hidup kami, Engkau adalah kekuatan setiap kami Bapak.
mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Adalah bagian kami, Tuhan. Kau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih Tuhan, setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Besar kesetiaan-Mu. Besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Pertolongan-Mu, haleluya, tak habis-habisnya. Bagi setiap kami, selalu setiap hari. Yesus, haleluya. Ku mencari kasih-Mu Tuhan. Yesus, kami sembah, kami puji Engkau. Raja di atas
sebesar cinta-Mu dalam kehidupan kami. Sebab tidak pernah terhitung. Saya Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, jika sampai saat hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat, untuk dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, melalui puji-pujian yang barusan saja kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tema firman Tuhan hari ini, intim dengan Tuhan. Kita katakan sama-sama, intim dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-1b. Kita baca bersama 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Amin. Saudara, saya percaya setiap kita pasti ingin memiliki hidup yang tenang. Ya, tetapi ternyata ketenangan tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Apalagi sekarang masa pandemi ya, kemana-mana nggak tenang ya, takut kena corona, takut kena virus. Tapi kita tahu bahwa ketenangan itu tidak bisa didapat dari dunia. Tidak bisa didapat dari kekayaan, tidak bisa didapat dari kepandaian, tidak bisa didapat dari status sosial kita. Tidak bisa didapat dari apapun di dunia ini selain daripada dekat dengan Tuhan. Amin.
Firman Tuhan menegaskan tadi bahwa ketenangan dan keselamatan hidup kita hanya didapatkan ketika kita ada dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, dekat Tuhan atau intim dengan Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Karena Tuhan ingin agar setiap kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi anak-anaknya, kita harus tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Saudara, keintiman dengan Tuhan adalah fondasi atau dasar yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kerohanian kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Keintiman dengan Tuhan merupakan proses seumur hidup, artinya berlangsung seumur hidup kita sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah, untuk bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tentu itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita harus berusaha, bertekad, berkomitmen untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus berusaha untuk lebih proaktif. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana agar kita bisa mengalami hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, khususnya di tahun 2021 ini. Nah, ada beberapa kebenaran, atau paling sedikit ada 3, saya buat akronim 3M yang harus kita lakukan. Yang M yang pertama yaitu kita harus mendekat kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Filipi 3 ayat yang ke-10b, keinginan Paulus, yaitu ia ingin menjadi serupa dengan Yesus. Yang ku kehendaki, aku ingin menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, nearness is likeness. Artinya semakin dekat, maka semakin serupa, semakin sama, semakin mirip dengannya. Mungkin saudara pernah dengar cerita supir Einstein. Einstein ini orang pandai, dia pandai sekali matematika. Satu kali dia diundang untuk mengadakan seminar di satu universitas di mana dosen-dosen orang-orang pandai berkumpul di sana. Nah, supir Einstein ini adalah supir yang setia dan baik. Dia selalu mengantar Einstein kemanapun dia pergi. Ketika mereka akan menuju ke tempat seminar itu, tiba-tiba Einstein merasa demam. Dan akhirnya supirnya berkata, Pak, udah Bapak tidur aja, nanti saya yang gantikan. Einstein kaget, kamu bisa? Tenang, bisa apa, kan saya sudah puluhan ribu kali dengerin Bapak ceramah. Kalau gitu Bapak nanti tukeran, Bapak pakai baju saya pakai baju Bapak. Oke, setuju. Akhirnya sampai di sana benar, supirnya yang disambut. Karena dikiranya Einstein, sedangkan Einstein sebagai supir disuruh duduk di belakang. Nah, ketika seminar dilakukan, semua berjalan dengan baik. Tibalah dalam acara tanya jawab. Tiba-tiba ada satu orang yang bertanya, ini dari halaman ini ke sini kok penjelasan begini, bagaimana bisa seperti ini, coba jelaskan. Wah, kaget juga, sebab selama ikut seminar, supir ini gak pernah dengar ada pertanyaan itu. Lalu dia tanya, maaf Bapak ini siapa? Oh, saya profesor matematika dari Universitas Anu. Profesor gak bisa dikibulin nih. Akhirnya, oh Bapak profesor tidak tahu tentang yang tadi. Padahal supir saya aja yang lagi tidur di belakang, lagi duduk. Dia pasti bisa menjelaskan. Coba supir saya maju ke depan. Akhirnya supir itu yaitu Einstein menerangkan dan semuanya menjadi berhasil. Saudara, supir Einstein dekat-dekat dengan Einstein, dia jadi pandai seperti Einstein. Begitu juga kalau kita intim dengan Yesus, dekat dengan Yesus, maka kita akan semakin mirip dengan Yesus. Karakter kita akan semakin dibentuk, semakin serupa dengan Yesus. Memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Dan kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 pasal 22-23 berkata, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kelemah lembutan dan penguasaan diri.
Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan? Mari kita bangun mezbah doa kita. Berapa banyak di antara kita yang mezbah doanya sudah runtuh. Karena mungkin saudara frustasi, karena depresi, karena ketakutan, karena terlalu sibuk, terlalu takut mendengar berita-berita tentang virus corona. Hari ini Tuhan ingatkan, mari kita bangun kembali mezbah doa kita. Mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Memuji, menyembah Tuhan supaya roh kita dikuatkan. Sehingga kita tidak takut menghadapi apapun. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita dekat dengan Tuhan, kekuatan kita akan semakin diperbaharui. Hari-hari ini apa yang saudara paling dekatkan? Mungkin TV saudara, handphone saudara, sehingga berita-berita menakutkan. Tapi mari mulai saat ini ambil komitmen. Buat keputusan, aku ingin lebih proaktif, mendekat kepada Tuhan. Supaya aku mendapatkan kekuatan yang baru. Roh kita semakin kuat. Bangun mezbah doa, memuji menyembah Tuhan, berdoa, baca firman setiap hari. M yang kedua, kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, tahun 2021 ini saya percaya setiap kita pasti punya keinginan. Tapi keinginannya kebanyakan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi. Tapi sebaiknya mari tahun ini kita memiliki keinginan, kerinduan untuk perkara-perkara rohani lebih daripada perkara jasmani. Supaya kita memiliki pengalaman spiritual dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga bukan kata orang Tuhan berkuasa. Bukan kata orang Tuhan baik. Tapi kita mengalaminya. Seperti Paulus mengalami revolusi spiritual dalam hidupnya. Setelah ia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Semua keinginan Paulus, pola pikirnya, tujuan hidupnya berubah total ketika dia berjumpa dengan Yesus. Sehingga di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus. Paulus ingin mengenal Yesus secara pribadi. Saudara, intim dengan Tuhan artinya kita harus mengenal secara pribadi. Bukan hanya dalam otak kita, pengetahuan kita. Bukan hanya sebagai pemikiran atau sebagai secara akal kita. Tapi kita harus mengenal secara pribadi. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, itu bukan hanya untuk tahu isinya. Untuk hanya sekedar mengikuti jadwal pembacaan Alkitab. Tapi kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita ingin lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal pribadinya sehingga kita semakin mencintai dia. Saudara, seorang aktor terkenal satu kali diundang dalam satu konferensi. Dalam satu pertemuan. Dan di sana aktor ini disuruh baca sebuah puisi. Puisinya yang terdapat di dalam Mazmur 23. Dia kaget juga loh, puisi dalam Alkitab. Ya udah dia bacakan. Setelah selesai membacakan, semua orang bertepuk tangan. Terpesona dengan puisinya yang bagus. Dan setelah itu panitia memberi kesempatan kepada seorang pendeta tua untuk membacakan puisi. Puisi yang sama, yaitu Mazmur 23. Bapak pendeta tua ini membaca dengan tenang dan sampai selesai semua orang tidak ada yang bertepuk tangan. Semua orang terdiam dan semua orang meneteskan air mata. Melihat hal itu, aktor yang terkenal ini kemudian berkata, hadirin sekalian yang saya hormati, saya bisa mempesona mata dan telinga Anda, tetapi pendeta ini telah mempesona hati Anda. Perbedaannya, saya hanya tahu Mazmur 23, tetapi pendeta ini dia tahu pribadi sang gembala yang baik itu. Saudara, tingkat pengenalan kita akan Tuhan menentukan tingkat penyembahan kita dan iman kita kepadanya. Karena itu biarlah kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. M yang ketiga, kita harus mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus ingin mengalami Tuhan, mengalami kuasa kebangkitannya. Dia berkata, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, ketika kita hidup intim dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kehadirannya dan kehadiran Tuhan
Dia akan datang dengan kuasanya. Kehadiran Tuhan beserta kuasanya. Di mana kehadiran Tuhan ada di tengah kita, di sana kuasanya bekerja. Amin. Alkitab mencatat banyak tentang Yesus. Ketika dia hadir, dia menyatakan mujizatnya. Air berubah menjadi air anggur. Ketika Yesus hadir, 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Ketika Yesus hadir, Yesus menyembuhkan yang sakit. Ketika Yesus hadir, dia mencelikan mata yang buta. Yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat terjadi. Saudara, di mana ada Yesus, kita akan melihat bahwa Yesus berkuasa untuk menyatakan mujizatnya. Saudara, Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita sembah sampai saat ini, dia adalah Yesus yang sama, kuasanya tetap sama, kasih setianya tetap sama. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mengenal Yesus secara pribadi adalah kunci untuk mengalami kuasa Tuhan. Sehingga bukan kata orang dia berkuasa, tapi kita mengalami kuasanya secara pribadi. Pengenalan kita akan Yesus adalah fondasi atau dasar untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Berarti Yesus adalah jawaban bagi setiap kita. Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Sebab Yesus, dia adalah juru selamat manusia. Kisah pasal 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kalau saudara saat ini belum terima Yesus, mari undang Yesus masuk dalam hidupmu. Dan percayalah ketika engkau diselamatkan, maka seisi rumah tanggamu juga akan diselamatkan. Amin. Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya Yesus, biarlah kita mau bersaksi tentang Yesus supaya mereka juga diselamatkan. Sebab ini janji firman Tuhan. Percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Saudara, Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk menyelamatkan kita semua dari dosa dan dari kematian kekal. Dan karena kasihnya, dia rela mati untuk kita supaya kita diselamatkan. Karena kasihnya dia mau menggantikan dosa-dosa kita. Dan saya percaya ketika kita percaya kepadanya, kita harus sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh dan jangan pernah meragukan kasihnya. Saya ingat seorang martir namanya Polikarpus. Ketika dia ditangkap di Roma oleh Kaisar Roma, diberi kesempatan 3 kali untuk menyangkal Yesus. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu akan dibebaskan, tidak dihukum mati. Tapi apa jawab Polikarpus? Dia katakan, aku telah melayani Kristusku selama 86 tahun. Dan selama itu dia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimanakah mungkin aku mengkhianati dia, menyangka dia Kristus juru selamatku. Akhirnya Polikarpus harus mati, dibakar hidup-hidup dan tubuhnya dikubur di Smyrna. Tapi ungkapan iman ini sangat menguatkan orang-orang. Sehingga walaupun Polikarpus meninggal, dia tahu bahwa dia tidak sia-sia karena dia beriman kepada Yesus yang sudah menyediakan mahkota kehidupan kepadanya. Saudara, Yesus Kristus adalah juru selamat. Untuk itu, bagi saudara yang belum percaya Yesus, mari siang hari ini bagi saudara yang ada di rumah, undang Yesus. Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita mati, kita akan memiliki kehidupan yang kekal di surga. Karena Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Amin. Saudara, Yesus jawaban sebab Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11 berkata, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat dan sanggup menolong saudara dan saya dengan caranya yang ajaib. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.
Saya ingat ada kisah nyata dari seorang dokter namanya Dr. Mark. Dia satu kali diundang conference untuk menghadiri pertemuan untuk menerima penghargaan karena pertemuan medisnya. Dan dia kemudian dia pergi naik pesawat ya. Dan waktu dia naik pesawat tiba-tiba baru 2 jam pesawat itu landing di satu tempat. Dan dokter ini kebingungan karena waktunya sudah mepet. Dia berkata kepada konter yang jualan tiket, ada nggak pesawat yang lebih cepat? Dan dia berkata, maaf hanya ada juga yang jam 10 katanya. Setelah itu, 10 jam kemudian maaf. Akhirnya si orang ini menyarankan, udah Bapak naik mobil aja, cuma 4 jam kok dari tempat ini. Akhirnya dokter ini memutuskan untuk naik mobil, setir sendiri. Dan selama 2 jam itu cuaca sangat buruk sekali. Sehingga dokter ini nyasar ke satu kampung dan dia cari di mana ya ada rumah. Ternyata ada satu rumah dan dia hampiri, dia ketuk pintunya dan dia lihat ternyata ada seorang ibu yang membukakan pintu. Dia tanya, Bu punya telepon enggak? Oh di sini enggak ada alat elektronik. Kenapa? Aduh saya perlu sekali mau telepon apa? Oh maaf enggak ada. Kalau gitu boleh enggak berteduh sebentar di sini? Ya silahkan, ibu ini baik sekali siapkan minuman dan juga beberapa kue kecil. Wah dokter Mark ini senang karena dia lagi lapar juga, ya bingung juga ya udah duduk aja menikmati teh dan minuman yang disiapkan. Nah ketika itu ibu ini mengajak mari Pak kita berdoa. Dokter ini berkata sambil tersenyum, saya hanya percaya kepada kerja keras. Dia nggak mau berdoa, ya udah silahkan ibu berdoa. Jadi si ibu ini pergi ke satu tempat. Ada tempat bayi, di sana dia berdoa. Lama sekali. Dokter ini perhatikan, ternyata ibu ini doanya lama sekali. Akhirnya setelah selesai, si ibu ini ditanya sama dokter Mark ini. Bu, ibu kelihatannya berdoa, apakah ibu percaya doanya akan dijawab Tuhan? Apakah Tuhan sudah menjawab doa ibu? Dan siapakah anak kecil yang ada di dalam keranjang tempat tidur itu? Kemudian ibu ini menceritakan dengan berkaca-kaca. Saya sudah lama berdoa karena anak saya juga ada sakit kanker. Saya sudah ke rumah sakit dan di sana dikatakan bahwa anak saya ini hanya bisa sembuh oleh satu dokter yang ahli kanker, yaitu dokter Mark. Tapi saya nggak tahu harus cari dia di mana. Saya nggak punya uang banyak, saya juga nggak tahu harus gimana. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya percaya dia akan buka jalan buat saya. Walaupun sampai saat ini dia belum jawab doa saya. Tapi kekhawatiran saya tidak akan mengalahkan iman saya. Mendengar itu dokter Mark berkata, Allah itu maha besar. Dia kaget sekali, dia bayangkan bagaimana ketika dia mau menghadiri peristiwa konferensi tapi semuanya tidak bisa sampai dan dia ada di tempat itu. Ternyata Tuhan menolong ibu itu bertemu dengan dokter Mark. Dan saya percaya Tuhan berdaulat, berkuasa. Dia bisa membuka jalan. Secara manusia, perhitungan manusia itu enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak ini ditolong dan dokter Mark juga diselamatkan. Dia diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Dia berkata Allah maha besar. Saudara untuk itu biarlah kita percaya akan kuasa Tuhan. Bahwa dia sampai hari ini tetap bekerja. Dia berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Karena dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Selain itu kita juga tahu bahwa Yesus adalah jawaban karena dia bukan Allah. Bukan hanya Allah juru selamat, bukan hanya sebagai Tuhan penolong kita. Tapi dia adalah Allah Immanuel. Yesus adalah Immanuel. Matius 1 ayat 23b berkata, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, di Afrika ada satu tradisi atau kebiasaan untuk memuji seorang laki-laki dewasa itu pada usia 12 dengan cara yang unik ya. Dia harus dibawa ke satu hutan, kemudian diikat di sebatang pohon dan ditinggal semalam-malaman. Kalau dia lolos berarti dia sudah dewasa. Nah, ada seorang bapak bawa anaknya. Dia bawa anak itu ke hutan, diikat di pohon dan setelah itu nak, kamu akan lulus. Menjadi anak yang dewasa, tapi bapak akan tinggalkan. Jangan Pak, aku takut, ditinggalkan. Pertama masih sore oke, ya, tapi lama-lama makin malam mulai ada suara harimau, ada desis
ular, suara ular. Wah, anak ini mulai takut, "Papa, lebih baik aku nggak dewasa, aku takut, jangan tinggalkan." Wah, nangis-nangis sampai terkencing-kencing ya, ketakutan. Wah, tambah lama sampai malam, sampai pagi. Anak ini kecapean, nangis terus semalaman. Ketika fajar menyingsing, anak itu kaget. Ternyata tidak jauh dari tempat itu ada sesosok tubuh manusia, yaitu bapaknya. Dia sedang berdiri dan berjaga-jaga dengan senapannya. Ternyata anak ini tidak tahu kalau semalam-malaman dia tidak sendirian. Bapaknya menyertai dia, melindungi dia dari segala binatang buas. Saudara, kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa Allah, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Untuk itu mulai hari ini, tahun 2021 ini, percayalah bahwa Yesus selalu setia. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Dia senantiasa memelihara dan melindungi kita. Karena itu miliki hati yang percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah ragu akan kasih dan kuasa-Nya. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel. Saudara, biarlah pada tahun 2021 ini kita memiliki keinginan untuk lebih melekat kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Kita lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menikmati kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan adalah kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Saudara, seringkali ketika kita hidup terlalu senang, terlalu nyaman, maka sulit sekali bagi kita untuk menumbuhkan diri kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih dekat, lebih intim kepada Tuhan. Tapi dengan adanya pandemi corona ini, pandemi corona atau virus COVID-19 ini juga menyadarkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan. Dengan adanya sakit penyakit, dengan adanya masalah kesulitan dalam hidup ini, maka kita mungkin merasa takut, merasa depresi, tapi kita tahu bahwa kita perlu Tuhan. Dan firman Tuhan kembali menegaskan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Untuk itu, mari kita bangun kembali mezbah doa kita, keintiman kita dengan Tuhan. Dan kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, proaktif, datang mendekat. Karena Dia akan mendekat kepada kita. Kemudian kita juga mengenal Dia secara pribadi dan mengalami kuasa-Nya secara pribadi. Sehingga bukan kata orang Tuhan Yesus berkuasa, tapi kita mengalami kuasa-Nya. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh membangun keintiman dengan Tuhan, maka ketenangan dan keselamatan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan termaterai dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom Papa Mama,
semuanya, Opa, Oma, dan Wali, anak-anak dari Kids Battle Kedoya. Saya Ratna mewakili Kids Battle Kedoya ingin menyampaikan beberapa hal. Rencananya Kids Battle Kedoya akan mengadakan ibadah spesial. Kali ini kita yang sudah lama tidak berkumpul di dalam gereja, anak-anak tidak hadir dalam Sunday School, kali ini kami berencana untuk mengadakan acara ibadah bersama kakak-kakak yang melayani mereka selama ini. Jadi rencananya ibadahnya akan diadakan pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 10. Jadi ini secara live, dimohon anak-anak untuk on time. Dan akan dilayani oleh Kak Maria, Kak Halason, dan Kak Ratna. Acaranya adalah kita akan puji-pujian, kemudian firman, dan yang terakhir aktivitas eksperimen. Jadi saya berharap anak-anak bisa mengikuti ibadah online tersebut. Link akan diberikan 1 hari sebelumnya. Dan ada beberapa materi yang kami harapkan anak-anak untuk mempersiapkan sebelum ibadah ini dimulai. Ibadah ini bertemakan mengaku dan diampuni. Jangan lupa ya untuk join dalam link Zoom yang akan dibagikan. Terima kasih, sampai ketemu semuanya. God bless you all. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman pada hari ini, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala firman yang telah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Bila firman-Mu itu dapat menguatkan diri kami ya Tuhan, sehingga dapat menjadi panduan bagi kami seminggu ke depan ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bertindak sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah tiap hari kami terus bertumbuh ya Tuhan, sehingga dapat menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami memang berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat GBI Kedoya ini ya Tuhan, yang sakit Kamu sembuhkan, yang mengalami kesulitan Kau akan bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Apapun itu ada ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang punya rencana yang indah bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kembali sidang kami Pak Rubin Ade Abraham, Pak Julius Ishak, Pak Suwito, Pak Suryanta. Ya Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka visi dan misi yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengelola gereja ini dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Kami mau melepaskan shalom bagi Indonesia, shalom bagi Jakarta, dan dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang punya rencana yang indah bagi Indonesia ya Tuhan. Kau yang akan pimpin setiap pemimpin pemerintahan ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan. Bila roh yang takut akan Tuhan ada pada mereka, dan biarlah mereka dapat mengelola dan memimpin ya Tuhan negeri ini yang baik ya Tuhan, khususnya untuk program vaksinasi ya Tuhan, dimanapun tempatnya ya Tuhan, biar itu dapat berjalan dengan lancar sehingga pandemi ini dapat segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terus sebentar lagi kami akan tutup ya akhir ibadah ini ya Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.